Mohon Bapak Abdi menyesuaikan izin memperkenalkan diri Taruna Utama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan jurusan Keimigrasian Prodi Hukum Keimigrasian A, nama Samuel Simanjuntak NRT 2021.2321.1.01. Izin untuk mempresentasikan desain penelitian yang berjudul Kekosongan Pengaturan Standar Jumlah Penyidik Keimigrasian pada Kantor Imigrasi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum, yang dimana dosen pembimbing satu saya adalah Pak Ponco. Untuk latar belakangnya sendiri, terjadi banyaknya perkara tindak pidana keimigrasian pada tahun 2025 sebanyak 136 dan juga sebanyak 68 dibawa ke pengadilan. Dan untuk masalah regulasi sendiri yang menjadi titik fokus penelitian saya yaitu tidak adanya regulasi untuk mengatur standar jumlah PPNS pada kantor imigrasi. PPNS sendiri memiliki peran strategis pasal 1 angka 8 atau pasal 107 ayat 2 UU 6 2011 tentang keimigrasian. Namun dari segi kuantitasnya penyidik imigrasi masih sangat kurang. Bahkan ada kantor imigrasi yang sama sekali tidak ada PPNS-nya. Dan juga tidak ada satupun regulasi yang menetapkan standar jumlah minimum PPNS pada kantor imigrasi. Kekosongan peraturan ini yang menyebabkan kantor imigrasi mengedepankan THK dibanding proses peradilan pidana. Untuk pasalnya sendiri, saya mengidentifikasi pada kekosongan hukum, yaitu di UU 6 yang menjadi dasar hukum keimigrasian, bahwasanya hanya mengatur kewenangan dan persyaratan, tidak mengatur standar jumlah minimum. Dan juga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 31 2013 yang merupakan Undang-Undang Pelaksana dari UU 6 juga tidak memuat rasio PPNS. Ada juga di PP 43 2012 hanya mengatur koordinasi dan pembinaan PPNS. Dan juga ada di Permen Impas Nomor 1 2024 hanya mengatur orta saja tidak memuat standar jumlah. Untuk rumusan masalah sendiri, saya ada tiga yang menjadi acuan. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum yang berlaku saat ini terkait keberadaan dan penempatan PPNS keimigrasian pada kantor imigrasi Indonesia. Yang kedua, bagaimana implikasi kekosongan pengaturan jumlah PPNS pada kantor imigrasi terhadap penegakan hukum keimigrasian. Dan yang ketiga, bagaimana formulasi pengaturan yang ideal mengenai jumlah PPNS keimigrasian pada kantor imigrasi guna menjamin efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Untuk dugaan awal sendiri, saya belum ada pengaturan spesifik untuk seluruh regulasi keimigrasian, hanya mengatur kewenangan dari PPNS itu aja. Dan juga hal ini menyebabkan lemahnya penegakan pro justisia pada kantor imigrasi yang kekurangan PPNS, yang rata-rata yang diselesaikan secara TAK atau deportasi. Walaupun yang kita ketahui rata-rata petugas imigrasi memilih TAK karena lebih simpel, namun saya membahas dari segi hukumnya agar lebih adil dalam proses penegakannya. Dan juga formulasinya berbasis klasifikasi, yaitu standar jumlah PPNS. Dibutuhkan klasifikasi pada setiap tingkatan kantor seperti kelas satu khusus, kelas satu, kelas satu non TPI, dan seterusnya. Berdasarkan dari tingkat kerawanannya atau bisa kita bilang eh, rasio masalah dengan jumlah penyidik yang dibutuhkan. Untuk jenis penelitian saya memakai normatif
Eh, untuk data penelitiannya, saya memakai U6 tahun 2011, U6 tahun 2004, KUHP PP 31, dan PP 43 tahun 2012. Ada juga sekunder saya mengambil jurnal ilmiah dan buku teks hukum acara pidana dan keimigrasian, dan ada beberapa laporan dari Ditjen Imigrasi. Untuk kerangka teori sendiri, saya memakai kepastian hukum dari Gustav Reitbach yang memiliki tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dan juga saya ada teori hukum kekosongan hukum, yaitu di mana peraturan perundang-undangan tidak mengatur persoalan yang seharusnya diatur. Untuk teori selanjutnya ada teori penegakan hukum dari Surjono Sukanto, yaitu ada 5 faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dan juga ada manajemen SDM, yaitu perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja dan klasifikasi organisasi. Untuk temuan penelitian, eh, ada identifikasi dari Ekspakum, dari kekosongan hukum, yaitu pemetaan komprehensif kekosongan norma hukum dalam seluruh hierarki peraturan perundang-undangan keimigrasian terkait standar jumlah PPNS. Dan juga saya analisis implikasi yuridis untuk mengungkap hubungan kasual antara kekosongan pengaturan dengan kecenderungan kantor imigrasi serta yang memilih jalur administratif dibanding pro justisia. Dan juga saya memakai formulasi konsep pengaturan, yaitu ketika rumusan standar jumlah PPNS berdasarkan klasifikasi kantor imigrasi, banyaknya pelanggaran, dan juga tingkat kerawanan. Wilayah sebagai rekomendasi konstruktif. Untuk kehasil penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu dari Bapak Winarto, yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Ditjen Imigrasi. Ada juga dari Bapak Palpi untuk penerapan wewenang PPNS dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian, dan juga ada dari Bapak Tambun, yaitu wewenang PPNS keimigrasian dalam pengawasan orang asing. Untuk perbedaan sendiri, dari Bapak Winarto, saya berfokus pada implementasi. Dari Bapak Winarto, implementasi yang fokus ke empiris, sedangkan saya berfokus pada kekosongan jumlah melalui normatif. Untuk dari Bapak Alfi juga, saya mengkaji aspek kewenangan dan penerapannya. eh, Sementara saya mengaji norma kekosongan hukumnya. Dari Bapak Tambun, saya perbedaannya melalui kewenangannya, sementara saya berfokus pada formulasi pengaturan jumlah PPNS. Dalam hal ini juga saya berharap kalau misalnya penelitian yang saya lakukan ini dapat bisa diwujudkan dalam suatu undang-undang, ataupun kurang lebihnya saya bisa saya bisa belajar lagi dalam bimbingan nanti. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya atau salah katanya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.